I'm Celia Ivanka Alexandra, and I'm an independent woman. I'm also active working in many places as a presenter, master of ceremony, host podcast, and as a model or talent. Never give up is my perception. As a person who moving and living in many kind of places in Indonesia, such as Palu, Papua, NTB, Bali, and Banyuwangi, I realized that we need to protect the wonderful of our country by teaching young person about tourism since now. With my platform Tourism Since Now and together with Geopark Agent and Geopark Yacht Forum, we do care and want our treasure still sustain. This my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Hai, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman. Kali ini di program Rahasia Investasi Sukses kedatangan narasumber yang cantik nih. Dia pemenang Putri Pariwisata Nusantara 2022. Ada Celia Ivanka. Halo Kak Ruby. Apa kabar Celia? Wow, baik banget nih kabarnya hari ini. Halo semuanya, saya Celia Yes. Ivanka, Putri Pariwisata Nusantara 2022. Senang sekali ya bisa berjumpa Kak Ruby di sini. Senang banget juga nih saya dapat kesempatan bisa ngobrol-ngobrol langsung nih. Biasanya saya lihat lewat IG ya, waktu acara itu saya datang juga tuh. Wah. Saya lihat dari dulu dapat duduknya di belakang, kebetulan penuh gitu kan ya. Wah, mantep nih. Akhirnya bisa ketemu langsung nih sama Celia. Celia, ini kan kamu udah meraih sebagai Putri Pariwisata Nusantara 2022 nih. Tapi kan pasti ada perjuangannya kan ya. Pasti Nah, dong. kamu boleh dong sharing dulu, kenalan ya, cerita gimana awal mulanya. Silakan Celia. Oke, kalau misalnya kita berbicara kayak soal perjuangan tuh ya Iya, Kak Ruby iya, iya. ya. Untuk dapetin syas Putri Pariwisata Nusantara 2022 Iya, iya. tuh ya bukan hal yang mudah gitu kan, pasti banyak ya saingannya. Kak Ruby lihat Iya, sendiri iya, ya, banyak banget ada tuh ya. banyak finalist dari Iya. semua provinsi di Iya. Indonesia yang cantik-cantik juga, yang udah prepare juga. Tapi Iya. Celia untuk terjun di dunia pageant itu udah mulai 2020. Awalnya terjun di Duta Kampus. Awalnya nggak tahu pageant sama sekali Kak Ruby. Tapi setelah terjun di Duta Kampus, Celia belajar Iya. bahwa I enjoy this Oh, gitu kan. Dan ngerasa kayak this is my passion mungkin kayak gitu, karena setelah ngikutin, setelah terjun gitu Iya. kan, rasanya kayak enak gitu kita show pakai heels, iya, iya. pakai baju cantik, di make upin di Iya, iya. atas panggung, dan aku ngerasa kayak itu adalah waktu yang menurut aku kayak aku baru pertama kali dapetin feel sebahagia itu. Waktu itu Akhirnya kamu masih kuliah tuh? masih, Duta dan Kampus sampai masih sekarang. semester berapa waktu itu? Duta Kampus? Duta Kampus aku semester 2. Semester 2 ya? Semester 2. Oke. Jadi pertama kali aku masuk, itu pemilihannya di bulan Februari 2020 pas Covid. Oh. Sebelum Covid, satu bulan Oh. sebelum Covid. Iya, iya. Nah, itu kamu waktu itu kampusnya di mana sih? Kalau kampus saya lihat tuh di Untak Banyuwangi, Universitas 17 Agustus Banyuwangi di Jawa Timur, Iya, tapi saya iya. lihat tuh besarnya di Bali. Oh, Jadi pindah-pindah. Tapi kamu asli dari Bali gitu? Aku besar dari kecil tuh di Bali, di Kuta, Heeh, di tapi Kuta. pindah-pindah, pernah di Papua, pernah di NTT, pernah di Palu, Sulawesi, pernah di NTB. Jadi Wow. orangnya pindah-pindah gitu ya. Sekarang ada di Jakarta bersama dengan Kak Ruby. Iya, iya, iya. Tapi kalau misalnya berbicara soal itu ya Kak Ruby ya, Iya, setelah ikut Duta Kampus, aku baru nyadarin kalau misalnya ikut pageant itu ya, Iya. itu mengasah kemampuan aku, karena aku suka ngomong ya dari dulu, suka Iya. MC udah dari dulu. Iya, iya. Cuman nggak ditekunin gitu. Oh. Jadi setelah ikut dan terjun, aku Iya, rasa iya. kayak semua kemampuan aku tuh digunakan, bermanfaat di dalam dunia pageant. Iya, iya. Terus setelah itu aku ikut Putra Putri Kampus Jawa Timur, tapi Iya. waktu itu cuman juara 3. Juara Tapi 3, iya. karena yang punya ajangnya itu juga mempunyai ajang yang nasionalnya itu dia yang pegang. Iya, iya. Jadi dia memperbolehkan juara 1, 2, 3 itu berangkat untuk mewakilin Jatim 1, 2, dan 3. Iya, iya, iya. Oke, habis itu setelah ikut itu berangkatlah ke nasional untuk wakilin Jawa Timur di ajang Putra Putri Kampus Jawa Timur. Tapi waktu itu aku unplaced Kak Ruby. Oh. Masuk cuma 12 besar, 10 besar pun nggak masuk Nggak waktu masuk. itu. Hopeless dan Iya, juga iya. kecewa, sedih dan sebagainya ya, campur Iya. aduk itu 2021. Iya. Tapi
banyak orang di sekitarnya Celia tuh yang bilang kalau jangan berhenti sampai di situ, kan kita harus terus achieve something katanya betul. orang. Jadi aku ikut lagi lomba Putra Putri Jawa Timur di tahun 2021 bulan November. Berselang waktu beberapa bulan ya? Cuma ikutan beberapa lagi, bulan aja untuk ikutin, dan itu persiapan mentalnya lumayan panjang karena kita melihat kayak saingannya itu luar biasa ya kalau di Jatim. Jadi buat aku insecure waktu itu. Gitu. Tapi setelah itu aku akhirnya menang ya, dapat gelar Putra Putri Pariwisata Nusantara Jawa Timur. Kemudian berangkat untuk ke ajang nasional di bulan Juni kemarin nih. Sebenarnya aku udah mempersiapkan ajang nasionalnya itu mulai dari November. Setelah menang itu udah mempersiapkan kira-kira apa yang perlu dipersiapkan dan sebagainya gitu. Karena kan untuk kita di lomba itu kan pasti banyak hal yang perlu ditampilkan, kayak video profile, video tourism, belajar tentang tourism juga, karena Celia nggak mau nantinya kalau menang tapi kita jadi representatif yang nggak tahu tentang tourism di Indonesia kan. Gitu. Apalagi Celia waktu itu bawanya Geopark. Ijen Geopark yang sekarang masuk UNESCO, udah masuk UNESCO Global Geopark. Gitu. Jadi Celia belajar banyak banget sampai naik Ijen untuk ngambil videonya, nginep di Alas Purwo. Kalau misalnya Korubi tahu, Alas Purwo itu tempat yang paling, kata orang sih, apa ya? Apa tuh? Kalau misalnya kita di sana, itu bisa jadi tuh kayak ada mistis-mistisnya kuat banget. Dan gak ada yang berani untuk nginep di sana, tapi kita setim itu nginep sana, tapi udah izin. Dan aku rasa aman-aman aja sih so far pas nginep di sana. Itu kayak hutan tertua nomor 1 di Jawa. Di Jawa ya? Jadi luas banget itu Alas Purwo. Berapa orang tuh timnya waktu itu? Waktu itu kita tim ada 8 orang, kalau include aku itu sekitar 10 orang plus MUA 1. Sama ada tim dari Geopark juga yang ikut serta untuk mendampingi. Jadi videografer, fotografer, pokoknya totalitas banget waktu itu untuk di ajang ini. Karena kan wakilin Jatim. Jawa Timur tuh pariwisatanya keren-keren loh, Kak Ruby. Iya, saya taunya Jatim pakai. Tapi baru masih banyak yang lain ya. Tapi makanya kalau misalnya kita wakilin Jatim, pasti nomor 1 harus menang. Karena kan kita bawa representatif Jawa Timur yang pariwisatanya udah oke, keren-keren banget gitu. Gitu sih perjuangannya waktu itu. Dan untungnya waktu mewakili Jawa Timur banyak banget desainer-desainer yang membantu, khususnya juga buat Rio Manajemen, karena waktu itu Celia tuh under Rio Management kalau di Jawa Timur. Dia ngebantu banget untuk nge-plan semua foto-foto Celia yang kalau Korubi lihat itu photoshootnya. Itu semua dari Rio Management. Terus Celia juga dapat bantuan dari Eza Guntur Manajemennya Celia yang di Banyuwangi. Teman-teman yang buat Natkos itu ada Kak Bubu Ramadan. Dia udah beberapa kali sih go internasional juga. Jadi kemarin Celia pakai kostum warna merah gitu. Emang maunya yang simple tetapi kayak kesannya elegan banget. Menggambarkan apa tuh waktu itu? Waktu itu kayak menggambarkan seorang ratu. Jadi ratu, jadi waktu itu emang pembawaannya bener-bener yang mahkotanya tuh tinggi banget gitu. Tapi bajunya tuh cuman pakai kemben doang, sama ada kayak sewekan bawah yang agak panjang gitu. Simple tetapi kayak kesannya berkelas gitu ya waktu itu. Iya, keren banget. Pak Ruby waktu nonton gimana? Seru ya? Amazing gitu loh ya, maksudnya wah Nusantara Indonesia tuh beraneka agam ya kan, dan masing-masing punya keunggulan masing-masing. Benar sekali. Jadi itu sih perjuangan Celia sampai ada di sini. Jadi kalau misalnya bilang siapa sih yang berperan ya Korubi ya, banyak banget. Pasti kayak orang tua, Tuhan juga ya, pasti. orang tua, Iya, Celia tuh selalu doa sama Tuhan kayak apapun yang Celia jalanin, walaupun menang atau kalah pun, Celia tuh selalu berdoa kalau misalnya perjuangan itu nomor 1 menurut Celia. Jadi Celia tuh nggak mau ngecewain orang-orang lain, orang-orang yang udah ngebantu sampai di posisi seperti saat ini, ataupun waktu untuk mewakili Jawa Timur di ajang nasional. Jadi Celia pasrahin aja sama Tuhan waktu itu. Tapi alhasil dengan kita pasrah gitu ya menurut Celia tuh ya, itu semua akan berjalan lebih mulus, lebih indah gitu. Biasanya paling menegangkan kan udah kalau udah mau masuk tuh, maksudnya udah begitu ya udah mau pengumumannya ya. Nah, apa tuh yang waktu itu siapa waktu itu kompetisi yang paling menurut kamu nih paling kuat gitu ya, menurut kamu gimana tuh waktu itu? Oh, kompetitornya? Iya.
NTT sih pasti. NTT ya? Jadi dia tapi sekarang NTT malah ya? jadi bestie aku, temen Jadi deket. bestie. Iya, Jadi iya. namanya Rizka, Iya. Nusa Tenggara Timur. Iya, iya. Waktu itu kita sempat kayak namanya orang lagi kompetisi ya, Iya, jadi iya, masih iya. kurang akrab dan dekat dan sebagainya. Heeh. Tapi setelah itu malah kita sekarang tuh deket banget. Jadi aku juara 1, dia juara 2-nya. Oh. Jadi tulah standing itu waktu Iya, sama iya, NTT. iya, iya, iya. Kenapa aku takut banget sama NTT waktu itu? Karena NTT tuh preparationnya juga mantep banget, apalagi baju-baju tenun NTT tuh Yes. bagus-bagus banget. Iya, iya. Levico butik yang dibawa dan sebagainya. Levico ya, iya, Aduh, Levico ya, keren iya, iya. banget pokoknya NTT Iya, itu, iya, dan iya. personalitinya si Rizka juga orangnya bagus, Iya. cantik. Jadi waktu itu lebih kayak bisa nggak sih back to back, karena sebelumnya kan yang menang Afida dari Jawa Timur juga. Apakah putri pariwisata Nusantaranya balik lagi ke Balik, Jawa Timur? iya, iya. Apakah ganti nih? Iya, 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 iya. Sempat kepikiran kayak gitu sih Kak Ruby. Iya, iya, Tapi yang saya pelajari adalah kompetisi, pasti ada kompetitor ya kan, Iya, Kak iya. Ruby. Tapi bukan berarti setelah kita kompetisi kita tuh jadi musuh. Iya, betul. Tapi kita betul, malah betul. jadi temen Jadi satu sama teman. lain, bisa jadi saling support Yes. dan menghargai satu sama lain sih segitu. Karena Iya, punya iya. seru kan, Korubi punya Betul, teman dari betul. seluruh provinsi di Dari seluruh Indonesia. provinsi ya, Benar mantep sekali. nih. Oke, nah setelah kamu memenangkan, ya kan? Nah, apa nih perbedaannya nih? Wah, Perbedaan pasti Iya. dalam hal berpenampilan. penampilan ya? Karena sekarang mungkin kita lebih lebih aware aja sama look kita. Look, iya, iya. Jadi appearance kita seperti apa. Karena ya sebelum-sebelumnya ya aku Iya, tuh iya. tipikal orang yang nggak terlalu suka banget dandan atau dress up. Iya, iya. Style aku tuh kalau bisa dibilang style-style yang kayak cuman crop top, celana, Oh, baggy oke. jeans yang Iya, kayak iya, gitu. iya, Tapi iya. sekarang aku harus memposisikan diri. Yes. Kalau aku ketemu sama orang yang seperti apa, aku kerja seperti apa, aku gini seperti apa, itu harus lebih aware sama hal tersebut. Oh, Karena namanya iya. di pageant ya, kalau Iya, dia iya, iya, pasti dress up itu number one sih. Wow. Belajar iya, iya. nyatok Belajar sendiri. nyatok. Biasanya paling males tahu kok Ruby punya Iya, catokan tapi nggak pernah nyatok. Iya, iya. Dan habis itu kan pasti banyak tugas-tugas deh ya. Benar sekali. Banyak tugas-tugas, terus udah gitu juga ada hal-hal yang baru ya gitu. Apalagi kan jadi kamu stay di Jakarta nih ya. Iya. Yes. Banyak hal-hal baru apa nih yang kamu rasain? Hal baru pertama ya, karena pindah dari Jawa Timur habis itu ke Jakarta, pasti menantang juga ya untuk jadi orang yang lebih mandiri Yes. tentunya. Habis itu menjadi Putri Pariwisata Nusantara pasti kayak jaga sikap, jaga attitude dan Iya, sebagainya, iya. menempatkan diri. Jadi hal yang paling berbeda yang paling aku rasain itu adalah gimana kita memposisikan diri menjadi putri. Oh iya iya. Itu iya. sih ya agak berbeda. Iya. Dan Korubi mungkin tahu ya di bio Celia tuh MC, host Iya MC sebelumnya host ya gitu iya ya. iya. Celia baru nerjun ke Iya. host nasional gitu di Iya. Eljon bersama Eljon. Langsung jadi host TV ya. Iya. Langsung ya. Jadi belajar Iya, gimana iya, iya. caranya menjadi host di depan Iya, iya. TV, gimana looknya di depan TV dan sebagainya. Dan itu perbedaan yang sangat drastis banget yang Celia dapatkan setelah menjadi Iya. pemenang. Iya. Gitu. Karena banyak ilmu-ilmunya lagi, terus gitu bagaimana bicara di depan kameranya lebih lagi. Karena host TV beda ini ya. Beda caranya, tapi banyak dapat kesempatan. Banyak kesempatan, Tentunya ya. ketemu sama Korubi kan juga sebuah kesempatan. Iya betul juga. Iya. Betul juga dan juga ya makin banyak yang tahu kamu lebih lagi. Benar sekali ya. Gitu kan. Nah, hubungan sama Nusantara dan juga lain-lainnya apa nih yang menjadi planning ke depan kamu nih? Kalau berhubung soal pariwisata Nusantara, Yes. pasti planning ke depannya adalah kalau bisa mewakili Indonesia di ajang internasional ya nantinya. Iya, Nanti kita lihat iya, aja ya apa iya, yang iya. akan terjadi. Wow, coming soon Tapi ya. Iya, iya. I'm planning for that. Jadi Iya. bakal wakilin Indonesia di ajang internasional nantinya karena aku rasa bahwa pariwisata Indonesia itu sangat keren. Yes. Jadi kita sebagai representatifnya, sebagai putri pariwisatanya, kita Iya, juga iya. harus namanya membrandingkan Indonesia tuh bukan hanya di Indonesia saja tapi juga keluar Oh, ke internasional. iya, iya. Jadi Internasional. menunjukkan bahwa Indonesia tuh punya putri yang cantik-cantik loh. Wih, ini nih salah satunya gitu. Gitu. Iya iya betul betul mantap ya. Oke, berarti ini nih persiapan menuju ajang internasional coming soon ya, nanti info lagi. Nah, kemudian juga bicara soal nanti Nusantara, terus aktivitas kamu sebagai host dan lain-lain, ya kan? Nah, mungkin kamu bisa sharing ya, bagaimana sih rahasia sukses kamu nih bisa menangkan kompetisi dan jaga mental. Waktu itu kan kamu bisa aja tuh pas gagal, udah deh, bukan bagian gue, mungkin atau bukan gitu. Apa yang kamu bisa sharing ke teman-teman lainnya? Hal yang terpenting dalam diri aku yang selalu aku tanamin itu adalah
karena aku Katolik ya, percaya banget sama Tuhan gitu ya, selalu berdoa dan sebagainya. Aku tuh selalu pasrahin ke Tuhan kalau misalnya semua yang aku lakuin itu pasti bakal ada jalannya. Wah, pasti ada jalannya. Pasti ada jalannya. Jadi kayak semua kegiatan yang aku lakuin itu aku selalu pasrahin ke Tuhan. Karena balik lagi, mental kita itu pasti kan manusia pasti sering banget namanya insecurities itu datang, terganggu, up and down itu pasti ada. Jadi setiap aku down, aku pasti doa sama Tuhan supaya aku dikuatkan lagi untuk misalnya menghadapi kompetisi-kompetisi dan sebagainya. Wih, mantep ya. Jadi aku dengar ada satu motivasi, moto nih yang selalu aku pegang, dan ini juga aku dengar dari teman aku. Kita tuh harus ngelakuin yang terbaik, tapi kita biarkan Tuhan untuk menjalankan selanjutnya, rencana selanjutnya. Hasilnya. Jadi kita lakukan, gitu ya? Kita lakukan aja, tapi Tuhan itu akan do the rest buat kamu. Kayak gitu. We do the best, God do the rest. Wow, jadi kayak banyak hal sih, juga aku dengar dari Mother Teresa kalau misalnya kita tuh bisa lakukan hal-hal kecil untuk, kita nggak bisa melakukan hal besar untuk berubah dunia, tapi kita bisa melakukan small things to change the world. Jadi kayak dengan step ahead itu pasti kita bisa untuk merubah something even dalam diri kita sendiri. Kayak menjadi personal yang berbeda. Celia yang dulu bukanlah yang sekarang, aduh kayak lagu ya. Jadi kayak kalau misalnya kita tarik beberapa bulan yang lalu sebelum menjadi Putri Pariwisata Nusantara, pasti berbeda dengan yang sekarang kan. Itulah yang aku dapatkan. Dan yang pengen aku bilang ke teman-teman yang lagi nonton saat ini, kita tuh nggak boleh ragu sama diri kita. Pasti diri kita tuh punya strength tertentu. Kita punya weakness, potensi ya. Iya, kita punya potensi. Kita punya weakness pasti dalam diri siapapun itu manusia, sehebat apapun dia, pasti dia punya weakness dalam dirinya dia. Tapi gimana caranya kita memanfaatkan strength kita dan step ahead, kayak melangkahkan kaki kita untuk berjalan untuk menuju kesuksesan. Gitu. Jadi kayak benar-benar harus, kalau kita cuma diem, nggak bakal jadi orang kaya kan, Sobat Ruby. Keren. Nggak bakal jadi orang sukses atau gimana ini bibit gitu. Motivatornya udah kelihatan nih. Aduh, habis ini mungkin menggantikan siapa? Ya, bisa memotivasi wanita-wanita lainnya. Amin. Gitu ya. Putri-putri lainnya. Wah, keren banget. Celia, kalau kamu selain tadi MC, host gitu, apa sih yang menjadi hobi kamu nih, Celia? Kalau hobi dulu saya lihat tuh dancer, tau kok. Dancer, Tapi kayak sekarang dance-nya tuh cuma di otak aja, badannya udah kaku. Tapi Celia itu suka adventure sekarang. Jadi suka healing ke tempat-tempat wisata atau apa. Jadi apa ya, kalau misalnya dibilang hobi sekarang lebih suka healing sih. Lebih suka menikmati sesuai suasana. Dong sama ininya kan? Bener. Untuk campaign juga nih Nusantara. Benar sekali. Jadi mungkin juga, apa ya? Kenapa Celia suka banget jalan-jalan ke Ruby? Karena kan Indonesia tuh beragam. Luas sekali. Indah banget ya, gitu kan. Kayak lagunya ke Ruby, Wonderful Indonesia. Indonesia tuh wonderful banget. Jadi gimana caranya kita tinggal di Indonesia, kita manusia, kita tuh butuh namanya waktu untuk menikmati diri kita sendiri, untuk mendapatkan suasana-suasana yang menghilangkan stres-stres dalam diri kita. Makanya saya tuh suka banget kayak jalan-jalan ke tempat-tempat wisata untuk menikmati hidup sebenarnya. Wow, mantap. Gitu. Sekarang lebih kayak menikmati hidup, meskipun di usia sekarang itu Celia udah mikirin kalau misalnya buat apa sih kita hidup kalau cuman hidup for nothing, life for nothing gitu. Keren ya, muda, cantik, punya visi ke depan yang luar biasa. Terima kasih. Wow, senang sekali Celia ngobrol-ngobrol kamu. Pastinya sangat menginspirasi buat anak-anak muda lainnya ya kan. Thank you so much. Yes. Ya, thank you so much sudah berbagi. Sukses ya, all the best. Nah, teman-teman, wah pastinya mantap banget. Teman-teman bisa follow IG-nya @CeliaIvanka. Betul ya? Celia Ivanka. Nah, teman-teman bisa lihat tuh aktivitinya. Emang berubah dahsyat ya begitu ini kan. Yang terakhir pakai baju merah. Aura membara ya. Auranya membara, wow gitu ya. Sekali lagi thank you ya Celia udah berbagi. Thank you so much, all the best ya. Teman-teman, demikian ngobrol-ngobrol saya bersama Celia Ivanka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tonton video-video berikutnya. Sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Herman. Bye-bye.